Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada Berita Lumajang Sepekan untuk edisi 26 September hingga 1 Oktober 2022. Rangkaian berita sudah kami rangkum untuk Anda. Dan inilah berita selengkapnya. Demo paguyuban supir truk angkutan material Candipuro atau PSTAMC terjadi di halaman kantor Bupati Lumajang pada 26 September 2022. Dalam kesempatan tersebut ada beberapa hal yang disampaikan oleh perwakilan pendemo PSTAMC, diantaranya meminta akses jalan bagi armada truk tanpa muatan pasir yang hendak menuju lokasi tambang melewati pemukiman warga di Desa Jarit, Kecamatan Candipuro. Mereka juga meminta kebijakan Bupati Lumajang agar ribuan pekerja tambang pasir manual dan sedotan di 3 desa yakni Jugosari, Gondoruso, dan Sumberwuluh di Kecamatan Candipuro tetap bisa bekerja di lokasi tambang yang izinnya sudah dicabut Kementerian ESDM. Menanggapi pembangunan jalan pasir, Cak Torik mengatakan bahwa untuk pembiayaan pembangunan jalan tambang pasir adalah swakelola atau swadaya. Oleh karena itu jalan tambang bukan menjadi kewajiban dari pemerintah dan itu bukan aset dari Pemkab Lumajang. Namun jalan tambang menjadi tanggung jawab dari para pemilik izin tambang. Sekali lagi saya katakan berulang-ulang bahwa jalan tambang itu bukan kewajiban pemerintah tapi kewajiban pemilik izin tambang. Ada undang-undangnya, ada aturannya. Siapa yang punya kewajiban membangun jalan tambang adalah pemilik izin tambang. Bupati Lumajang juga meminta komitmen ketika jalan tambang telah selesai dibangun, maka semua pemilik armada truk pasir harus melewati jalan khusus tambang karena jalan desa yang telah diperbaiki oleh pemerintah tidak boleh dilewati. Sebenarnya apa yang terpasir lewat jalan tambang supaya antar masyarakat ini tidak tukaran terus. Bupati Lumajang juga akan berkoordinasi dengan Kementerian ESDM terkait para pekerja penambang pasir manual dan sedotan yang bekerja di lokasi tambang yang izinnya telah dicabut Kementerian ESDM. Saya mau waktu yang saat ini saya akan sampaikan ke Kementerian ESDM menjadi bagian dari laporan saya terkait dengan problem ruwetnya harian C, ruwetnya pertambangan pasir. Bupati Lumajang Thoriqul Haq membuka kegiatan pameran arsip ke Gunung Apian dan simulasi restorasi arsip akibat bencana di Pendopo Area Wiraraja Lumajang pada Selasa 27 September 2022 pagi. Dalam sambutannya Bupati Lumajang yang biasa disapa Cak Torik menyampaikan seperti yang diketahui bersama bahwa wilayah Kabupaten Lumajang merupakan daerah rawan bencana mulai dari letusan gunung berapi, banjir, gempa bumi maupun tsunami. Karena itu pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan selain melaksanakan penyelamatan arsip pasca bencana juga melakukan identifikasi ke daerah potensi bencana melalui program alih media arsip vital termasuk layanan arsip masyarakat. Sementara itu Deputi Bidang Konservasi Arsip ANRI Kandar mengungkapkan bahwa pameran yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Lumajang mempunyai manfaat selain untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat, juga akan memberikan rujukan bagi pengambil keputusan baik untuk hari dan masa yang akan datang. Mengingat arsip tidak hanya sebagai memori kolektif organisasi dan daerah, tetapi juga memori kolektif bangsa bahkan dunia. Sementara PLT Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lumajang Ahmad Taufik Hidayat dalam laporannya mengungkapkan bahwa tujuan dari kegiatan pameran untuk meningkatkan agar pengetahuan masyarakat, instansi pemerintah maupun swasta begitu pentingnya tentang arsip sebagai sumber informasi.
Peringati HUT TNI ke-77 yang jatuh pada hari Rabu 28 September 2022, Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati goes bersama TNI jajaran Kodim 0821 Lumajang. Bunda Indah atas nama pemerintah Kabupaten Lumajang mengucapkan selamat hari ulang tahun TNI dan juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap jajaran TNI yang senantiasa menjaga keamanan dan stabilitas negara. Menurutnya, kedekatan dan kemanunggalan TNI dengan rakyat menjadi modal utama dalam pembangunan inti kekuatan pertahanan negara. Hal ini disampaikannya saat memberangkatkan funbike HUT TNI di depan Makodim 0821 Lumajang. Sementara itu, Dandim 0821 Lumajang Letkol Z Gunawan Indrayitno menjelaskan bahwa funbike diselenggarakan untuk memeriahkan peringatan HUT TNI ke-77. Kegiatan dilanjutkan di lokasi finish tepatnya di RW 05 Kelurahan Dito Trunan, sekaligus Dandim 0821 Lumajang meresmikan kampung tersebut sebagai Kampung Pancasila, julukan untuk desa yang dijadikan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama yang akan diajukan ke tingkat Kodam. Dihadiri oleh ratusan peserta dari petugas pengelola media center daerah, baik yang offline maupun secara daring. Dengan menghadirkan narasumber Eko Suprihatno selaku praktisi media senior dari Media Indonesia, Redaktur Pelaksana Info Publik Muhammad Taufik Rauf. Media center daerah diharapkan mampu menyajikan berita yang lebih bernilai sehingga dapat memberikan edukasi kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong. Juga disampaikan sesuai dengan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik, Kementerian Kominfo bertindak sebagai konduktor orkestra dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, Kominfo menjadi yang terdepan dalam pengelolaan informasi publik. Dalam penyebarluasan informasi kepada publik, pemerintah melalui Kominfo dengan menjalin kerjasama dengan sejumlah media mainstream, dan untuk dapat mengoptimalkan penyebarannya, penyajian berita yang baik juga sangat dibutuhkan. Menurut Usman Kansong, media mainstream saat ini sangat membutuhkan berita non-seremonial. Jadi harapannya ke depan jika ada pemberitaan dari pemerintah, berita tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan oleh media maupun masyarakat sehingga harus dikemas menjadi berita yang mempunyai nilai. Destinasi wisata Lumajang mendapat dukungan Bank Dunia dalam proyek pengembangan pariwisata di tanah air. Bupati Lumajang Thoriqul Haq mengajak konsultan World Bank datang ke Kabupaten Lumajang, Jawa Timur untuk melihat sejumlah potensi pariwisata. Kehadiran konsultan World Bank di Lumajang tersebut juga dalam rangka melihat langsung potensi Lumajang yang masuk dalam Integrated Tourism Master Plan atau ITMP Bromo Tengger Semeru. ITMP merupakan kegiatan yang mendapat dukungan Bank Dunia dalam rangka pengembangan pariwisata di tanah air. Kepala Bapeda Lumajang Retno Wulan Andari saat diminta keterangan dalam kunjungan tersebut pada Kamis 29 September 2022 mengatakan bahwa Lumajang masuk dalam proyek ITMP Bromo Tengger Semeru yang pembangunannya dilakukan oleh pemerintah pusat dengan dibiayai World Bank. Mulai 2020, Pemkab sudah mengusulkan gate Senduro di mana akan dibangun rest area, UKM, dan lain-lain. Retno juga menyampaikan bahwa dalam ITMP bukan hanya memuat dukungan infrastruktur, namun juga melihat perencanaan, peningkatan dukungan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, hingga strategi menarik investor. Dalam kesempatan tersebut, rombongan konsultan World Bank diajak serta oleh Bupati Lumajang untuk melihat langsung keindahan air terjun
Tumpak Sewu di Pronojiwo. Harapannya agar Pronojiwo juga dimasukkan dalam ITMP di mana ada objek wisata Tumpak Sewu, dan Pronojiwo juga masuk dalam Investment Project Ready to Offer atau IPRO yang dikerjakan oleh BKPM. Hari Kesaktian Pancasila, teguhkan dan perkuat kembali ideologi bangsa. Saat memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang digelar di alun-alun Lumajang pada Sabtu 1 Oktober 2022, Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati menyampaikan bahwa peringatan Hari Kesaktian Pancasila bertujuan untuk meneguhkan kembali Pancasila sebagai ideologi utama bangsa Indonesia. Untuk diketahui, sesuai keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 153 1967, Hari Kesaktian Pancasila adalah hari nasional di Indonesia yang diperingati pada tanggal 1 Oktober di setiap tahunnya. Peringatan kali ini mengusung tema Bangkit Bergerak Bersama Pancasila. Dalam upacara tersebut bertindak selaku perwira upacara, yakni perwira seksi personel atau Pasipers Komando Distrik Militer Kodim 0821 Lumajang, Kapten Infantri Roni Sugiono, pembaca ikrar Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Lumajang, Bukasan, dan sementara bertindak selaku Komandan Upacara, Komandan Komando Rayon Militer dan Ramil 082110 Tempeh, Kapten Infantri Sri Haryanto, dan pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Sertu Eko Sarbianto dari Batalion Infantri 527. Demikianlah rangkaian berita Lumajang sepekan untuk edisi kali ini. Dari sini, Nyonya Tiwul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.